Puluhan ribu tahun yang lalu pada zaman Treta Yuga, terjadi perang yang sangat besar antara Dharma dan Adharma, antara Sri Rama dan Rahwana. Umat manusia menangis sejadi-jadinya karena tindakan Rahwana yang kejam. Dewa Rama menyeberangi lautan dengan pasukan Wanarasenanya dan memulai pertarungan dengan Rahwana. Pasukan Rahwana merasa khawatir ketika semua komandan mereka terbunuh satu persatu. Rahwana mengirim Kumbakarna untuk membantu melindungi pasukan mereka dari kehancuran ini. Kumbakarna banyak membantai pasukan Dewa Rama di tangannya. Laksmana melihat hal ini dan meminta saudaranya untuk membunuh Kumbakarna. Dewa Rama berhasil membunuh Kumbakarna dalam satu tembakannya yang memotong tangan dan kepala raksasa Kumbakarna. Wanarasena sangat gembira ketika raksasa Kumbakarna jatuh tersungkur di tanah. Rahwana menaruh harapan terakhir hanya pada putranya Indrajit sekarang, di mana Indrajit sendiri bahkan bisa mengalahkan Dewa Indra. Indrajit mulai membunuh pasukan Wanarasena dan situasi menjadi tegang kembali. Indrajit menggunakan kekuatan mayavi miliknya dan menjadi tidak terlihat dan terus menyerang pasukan Dewa Rama. Menjadi sulit bagi pasukan Rama untuk bertarung dengan kekuatan yang tidak terlihat. Dewa Rama belum memberikan jawaban apapun kepada Laksmana ketika ia bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang. Perang hari ini bukan hari kita. Indrajit akhirnya menggunakan senjata khusus Nagapasa yang menyebabkan para Wanarasena yang berjumlah puluhan ribu jatuh ke tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri, termasuk Rama. Mereka tetap berada dalam kondisi tersebut untuk waktu yang lama. Wibisana terkejut melihat semua pasukan Rama dalam keadaan seperti itu. Dia segera menemui Jembawan. Jembawan bertanya tentang keadaan Hanuman. Apakah dia masih hidup? Wibisana meminta Jembawan mengulangi pertanyaannya. Anda harusnya bertanya apakah Sri Rama masih hidup atau tidak. Jembawan menggelengkan kepalanya. Aku berkata benar. Jika Hanuman masih hidup maka tidak ada masalah yang bisa menimpa Sri Rama. Hanya Hanuman yang memiliki kekuatan untuk mengatasi segala masalah. Kita akan mati tanpa dia. Jika Mahabali Hanuman masih hidup maka pasukan yang sudah sekarat ini akan hidup kembali. Hanuman akan bertempur dan menang kali ini. Sebuah bola api besar datang. Bola itu mendarat di tanah dengan suara yang sangat keras. Ternyata itu tidak lain adalah Hanuman. Hanuman akhirnya tiba di medan perang. Sri Krishna terlihat sedang bermeditasi. Ratu Satyabhama bertanya kepada Ratu Jamwanti tentang Sri Krishna. Mereka akhirnya masuk ke ruangan meditasi di mana Sri Krishna sedang bermeditasi. Ratu Jamwanti merasa bahwa hal ini akan memakan waktu yang lama, tetapi Ratu Satyabhama mengatakan bahwa ia pasti sudah tidak sabar untuk memakan makanan buatan saya. Sri Krishna tersenyum. Ratu Satyabhama bertanya-tanya tentang hal itu. Apakah beliau tersenyum mendengar kata-kata saya? Tidak, dia pasti bereaksi seperti itu setelah mendengar kata-kata Ratu Jamwanti. Ratu Jamwanti berpikir betapa Ratu Satyabhama selalu dibutakan oleh cintanya pada kecantikannya sendiri. Dua ratu lainnya bergabung dengan mereka. Ratu Jamwati dan Satyabhama terlihat bingung. Hanya Ratu Rukmini yang dapat memahami alasan di balik senyum Sri Krishna saat ini.
Ratu Rukmini terlihat sedang berdoa. Rukmini akhirnya datang juga ke kamar Sri Krishna. Semua wanita memberitahunya tentang senyum misterius Sri Krishna. Ratu Rukmini mengatakan bahwa senyuman selalu ada di bibir Sri Krishna. Siapa yang lebih baik daripada Ratu Satyabhama untuk memahami senyumnya? Satyabhama tersenyum malu-malu. Ratu Jamwati bersikeras bahwa Ratu Rukmini tidak menyaksikannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Sri Krishna. Dia adalah sebuah buku yang penuh dengan rahasia. Sri Krishna membuka matanya saat itu juga. Para ratu menyambutnya. Satyabhama bertanya kepada Krishna tentang arti senyuman Krishna saat bermeditasi. Apa rahasia dari senyumanmu? Krishna mengambil arti dari puja Ratu Rukmini. Sri Krishna memberitahu mereka bahwa hari ini adalah hari perayaan Hanuman. Hanuman putra Pavan yang pemberani lahir hanya pada hari yang baik ini. Saya hanya berpikir tentang dirinya saja saat ini. Krishna berkata Hanuman adalah pancaran kecemerlangan Dewa Shiva yang selalu bersinar. Hanuman memegang kekuasaan besar atas alam semesta. Krishna terus memuji Hanuman dan berkata apa yang bisa Hanuman lakukan. Hanuman adalah yang paling bijak di antara semuanya. Dialah makhluk yang melampaui kekuatan spiritual yang lainnya. Gerakannya secepat angin, dan dalam satu loncatan, Hanuman mampu menyeberangi samudra. Sangkat Mochan Mahabali Hanuman yang tercinta. Setiap aksinya mendebarkan, penuh petualangan dan menghangatkan hati. Ratu Rukmini berharap agar ketenaran Anjanina dan Hanuman selalu seperti ini. Tidak ada yang bisa menyembah Narayan seperti dia. Sri Krishna setuju. Krishna berkata setiap penyembahku terkadang menjadi sombong, tetapi tidak demikian dengan Hanuman. Sudah lama sekali saya tidak bertemu dengannya. Ratu Rukmini juga pasti ingin bertemu dengannya. Sri Krishna memutuskan untuk memberikan tugas penting ini kepada Sang Garuda. Garuda terlihat terbang di langit Dwaraka dan mendarat di depan istana Krishna dalam wujud manusianya. Senjata Cakra Sudarsana menghentikan Raja Garuda. Sudarsana berkata bahwa dirinya telah menjaga istana ini untuk Sang Narayan. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam selama saya berada di sini, baik itu Raja para dewa yaitu Indra atau Dewa Brahma sendiri. Anda tahu bahwa saya adalah senjata yang paling utama di seluruh galaksi. Anda tidak bisa menghina saya dan masuk ke dalam begitu saja. Raja Garuda juga menjelaskan arti penting perintah Krishna bagi dirinya. Saat itu juga mereka mendengar suara Krishna. Krishna memberitahu Sudarsana bahwa Garuda diperbolehkan masuk ke dalam. Sudarsana merasa kesal tetapi Garuda masuk ke dalam seperti yang diperintahkan oleh Sang Narayan. Sri Krishna berbagi keinginannya dengan Garuda. Bisakah Anda pergi dan membawa Hanuman ke sini hari ini? Garuda akan pergi tetapi berhenti. Garuda bertanya Hanuman yang mana yang sedang Anda bicarakan? Sri Krishna berkata bahwa saya sedang membicarakan tentang Hanuman yang telah mencoba untuk memakan matahari yang sedang terbakar dan mengira bahwa itu adalah buah merah ketika ia masih kecil. Hanuman yang sama yang telah membuat iblis Rahu sangat ketakutan sehingga ia berlari meminta bantuan kepada Raja para dewa yaitu Indra. Hanuman yang mulai bermain dengan gajah Airafat milik Dewa Indra seolah-olah itu adalah sebuah mainan. Hanuman yang telah membuat Rahwana marah karena membakar Alengka dalam semalam. Saya berbicara tentang Mahabali Hanuman. Garuda mengingat semuanya. Tetapi sudah lebih dari ribuan tahun sejak zaman Treta Yuga. Apakah Hanuman masih hidup? Sri Krishna mengatakan bahwa Hanuman adalah abadi. Beliau akan tetap hidup sampai akhir dunia dalam avatarnya yang sama. Garuda setuju untuk pergi dan berjanji untuk menemukannya secepat mungkin. Sri Krishna menyuruhnya untuk pergi langsung ke pegunungan Himpurus. Dari gunung manapun Anda mendengar nyanyian Sri Rama, disitulah Anda akan menemukan Hanuman. Garuda mengatakan bahwa hal ini akan tertunda jika Anda menyerahkan tugas ini kepada Cakra Sudarsana. Sri Krishna memuji Garuda atas kemampuannya. Garuda meminta izin untuk pergi.
Shri Krishna mengatakan bahwa hal yang terbaik tentang Garuda adalah bahwa dia sama sekali tidak sombong dengan kekuatannya. Ratu Rukmini tersenyum dan tertawa mendengar pernyataan Krishna. Hanuman sedang duduk di atas sebuah batu yang sangat besar sambil menyebut dan mengulang mantra nama Sri Rama. Garuda akhirnya menemukannya. Garuda berpikir bahwa saya pernah melihatnya sekali pada saat reinkarnasi Sang Narayan masih dalam avatar Rama. Dia masih terlihat sama. Auranya sangat menakjubkan. Saya terkejut melihat dia masih sama. Sepertinya dia baru saja memasuki masa remaja. Garuda menyapa Hanuman tetapi mata Hanuman masih tertutup. Garuda kemudian mengepakkan sayapnya. Hanuman membuka matanya karena terganggu suara kepakan sayap Garuda. Ekornya menjulur dan mengikat Garuda. Hanuman bertanya, "Siapakah kamu yang mengganggu doaku?" Hanuman akhirnya melepaskan cengkeraman dari Garuda saat Garuda menceritakan siapa dirinya. Hanuman bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Garuda masih membanggakan tentang bagaimana ia memiliki beban dunia ini di pundaknya. "Siapa yang bisa melukaiku?" Hanuman setuju. "Anda adalah salah satu penyembah favorit Sang Narayan. Mereka selalu memberikan cinta yang ekstra dan istimewa kepada Anda. Saya sangat senang bertemu denganmu lagi. Ayo kita berdoa kepada Sri Rama bersama sebentar." Garuda melarangnya. Garuda berkata bahwa Sri Krishna telah memerintahkanmu untuk segera menemuinya. Hanuman mengatakan, "Apa yang harus saya lakukan dengannya? Saya hanya penyembah Tuanku Sri Rama. Saya tidak mengenal siapapun kecuali dia." Garuda berkata, "Datanglah dengan kemauan Anda sendiri atau saya harus menunjukkan kekuatan saya." Hanuman menjawab bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan Sri Rama. Garuda mencoba mengikat Hanuman namun ikatan tersebut pecah ketika Hanuman mengambil nama Sri Rama. Hanuman kemudian melempar Garuda dengan ekornya. Garuda menceritakan seluruh kejadian tersebut kepada Sri Krishna dan para ratu. Ratu Satyabhama menganggap Hanuman sangat sombong. Sri Krishna mengatakan bahwa itu adalah kesalahan saya. Krishna meminta Garuda untuk memberitahu Hanuman bahwa Sri Rama sedang menunggunya. Garuda merasa tegang tetapi Sri Krishna meyakinkannya bahwa Hanuman akan datang setelah mendengar nama Sri Rama, atau siapa lagi yang bisa berdiri di hadapanmu untuk menolakmu. Garuda berdiri di sana dengan mulut tertutup karena takut dengan kekuatan Hanuman. Garuda memanggil Hanuman sekali lagi. Garuda berkata bahwa Sri Rama sedang menunggumu di Dwarka. Air mata mengalir di mata Hanuman. Hanuman segera bangkit. Hanuman berterima kasih kepada Garuda karena telah membawakan pesan dari prabunya. "Semoga kamu tetap menjadi kesayangan Tuhanmu." Garuda merasa lega. Hanuman terbang melesat ke angkasa. Hanuman menyapa Dewa Surya. Semua dewa lainnya melipat tangan mereka memberi hormat di depannya saat Hanuman melewati mereka. Dewa Samudra muncul memberi hormat saat Hanuman melewatinya. Seluruh Dwarka, Sudarsana dan para ratu di dalam istana terguncang ketika Hanuman mendarat di tanah dengan kekuatan penuh. Para wanita menyebutnya sebagai gempa bumi, tetapi Sri Krishna dan Rumini tetap duduk dengan tenang. Sri Krishna menghilangkan keraguan mereka, bahwa Hanuman sahabatku telah datang. Hanuman menyentuh tanah dan menyentuhkannya ke dahi kepalanya. Sudarsana mengamatinya dengan penuh rasa ingin tahu. Bahwa Tuanku Sri Ram telah memanggilku ke sini. Sudarsana tetap diam.
Sudarsana berkata bahwa ini adalah tempat tinggal Sri Krishna, bukan Sri Rama. Mereka berdua tetap pada pendirian mereka masing-masing. Sudarsana menjadi marah. Dia muncul dalam bentuk yang sebenarnya, yaitu Cakra Sudarsana. Hanuman berhasil menyelamatkan diri dari semua serangan. Hanuman kemudian mengembangkan dirinya dan menjadi sangat besar. Hanuman memegang Sudarsana di jari-jarinya dan memakannya. Hanuman kemudian kembali ke ukuran normalnya. Hanuman mendengar suara seruling Sri Krishna dan berjalan masuk ke dalam istana. Sri Krishna menghentikan serulingnya segera setelah Hanuman menaiki anak tangga pertama. Krishna berkata bahwa dirinya harus mengingatkan Hanuman mengenai reinkarnasi dirinya sebelumnya. Krishna merubah penampilannya menjadi avatar Rama. Hanuman sangat takjub melihat kembalinya Sri Rama. Penglihatan Hanuman menjadi kabur karena air mata yang terus-menerus menetes, tetapi Hanuman bahkan tidak mengedipkan matanya. Sri Rama juga menjadi sangat emosional melihat kehadiran sahabatnya. Para wanita tersentuh menyaksikannya. Mata Ramo Matpita Ramachandra Swami Ramo Matsakha Ramachandra Sarvaswam me Ramachandro Dayalu Narninyam Jane जाने न जाने लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं बन्धे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः. Hanuman menyentuh kaki Sri Rama dan Krishna memberkatinya. Mereka berbagi pelukan emosional. Hanuman berkata, "Saya berdoa kepadamu setiap hari. Tetapi saya sangat terharu melihatmu langsung hari ini." Krishna berkata bahwa dirinya juga sangat senang melihatnya setelah ribuan tahun. Hanuman bertanya kepadanya apa perintah untuknya. Krishna bertanya kepadanya apakah Hanuman tidak penasaran untuk melihatku di sini di kerajaan Dwaraka. Krishna menoleh sedikit ke arah Satyabhama. Krishna berkata bahwa Anda dapat bertanya kepada saya jika ada sesuatu yang mengganggu Anda. Hanuman mengatakan bahwa Anda adalah Tuhan seluruh dunia. Anda hadir di mana-mana sepanjang waktu. Apa yang perlu dipertanyakan tentang keberadaan Anda di suatu tempat pada suatu waktu? Tapi di manakah Ibu Sinta? Siapakah para pelayan ini? Para ratu terkejut dengan pertanyaan Hanuman. Hanuman terkejut ketika Rukmini datang ke sana dengan membawa buah-buahan. Rukmini berubah menjadi sosok Ibu Sinta. Hanuman tersenyum saat melihatnya. Hanuman membungkuk berlutut. Rukmini memberkatinya.
Dewi Sinta memberkati Hanuman. Hanuman dengan senang hati mengambil nampan berisi buah-buahan darinya. Hanuman hendak memakan salah satu buah tetapi berhenti. Hanuman melepaskan cakra Sudarsana yang tersangkut di giginya. Sudarsana terlihat membatu dan ketakutan. Dia menunduk ketika Hanuman dan Sri Rama menatapnya. Sri Rama bertanya sejak kapan Hanuman berteman dengan Sudarsana. Hanuman menjawab bahwa Sri Rama mungkin harus menunggu untuk berbicara dengan Sudarsana, jadi saya berpikir untuk memberinya ruang di mulut saya saja. Semua ratu tersenyum dan tertawa. Sudarsana kemudian pergi meninggalkan mereka dengan tergesa-gesa. Hanuman akhirnya memakan semua buah-buahan. Sri Rama mengatakan, saya yakin Anda pasti bertanya-tanya mengapa begitu banyak wanita berdiri di sekitar saya. Hanuman mengatakan itu benar. Siapakah mereka? Sri Rama mengingatkan Hanuman pada zaman Treta Yuga ketika Hanuman dan dirinya berpisah dan Hanuman menjalani meditasi. Sejak saat itu engkau terus-menerus menyebut namaku tanpa henti. Engkau juga entah bagaimana harus menyadari fakta bahwa di zaman saat ini, yaitu Dwapara Yuga, aku telah terlahir kembali sebagai Sri Krishna. Sri Rama dan Ibu Sinta kembali ke bentuk Sri Krishna dan Rukmini. Sri Krishna menambahkan bahwa Hanuman juga harus mengingat bahwa kini Krishna adalah suami dari 16.108 wanita. Semua wanita yang hadir di sini adalah istri-istri saya. Kalian selalu ada di dalam hati saya. Kalian mengenal saya. Saya tetap sama dengan semua orang kecuali untuk para penyembah khusus seperti Anda. Saya selalu memiliki tempat untuk Anda di hati saya. Sangat senang denganmu, Hanuman. Anda dapat meminta anugerah. Hanuman berkata dirinya ingin melihatnya dalam avatar Sri Rama sekali lagi. Sri Krishna dan Rukmini kembali ke penampilan Sri Rama dan Sinta. Semua dewa di Nirwana juga memanjatkan doa-doa mereka kepada Sang Narayan. Hanuman berlutut untuk memohon berkah. Sri Rama mengatakan bahwa ia tidak mencintai siapapun seperti dirinya. Saya akan selamanya berhutang budi padamu. Hanuman akhirnya bangkit. Sri Rama memberitahu Hanuman tentang tugasnya di yuga berikutnya. Hanuman berkata bahwa dirinya tidak bisa melawan keinginan Tuhannya. Garuda akhirnya kembali ke istana. Garuda memberitahu Sudarsana tentang kedatangan Hanuman. Waspadalah. Jangan sampai bertengkar dengannya. Sudarsana mengatakan kepadanya bahwa Hanuman telah pergi dari sini. Garuda terkesan dan berkata tidak hanya lebih kuat dariku, dia juga lebih cepat. Begitu juga dengan Sudarsana yang berkata Hanuman jauh lebih hebat dariku. Mereka berdua saling meminta maaf atas tindakan mereka dan kesombongan mereka masing-masing. Mereka berbagi pelukan. Sri Krishna dan para istrinya berdiri di teras istana mereka saat Hanuman menghilang dalam sekejap. Satyabhama menyadari kesalahannya. Satyabhama berkata bahwa dirinya telah memahami bahwa Anda melakukan semua ini untuk mematahkan kesombongan saya. Mereka juga berbicara tentang Garuda dan Sudarsana yang juga mengalami situasi yang sama. Satyabhama meminta maaf kepada Sri Krishna. Sri Krishna mengatakan bahwa cinta bukanlah tempat kesombongan. Perbedaan antara seorang penyembah dan Tuhan akan lenyap ketika kesombongan tidak ada. Seorang penyembah menjadi sama dengan Tuhan. Inilah kekuatan dari cinta. Anda tahu siapa pecinta terbesar saya? Dia memiliki nama Hanuman. Krishna masuk dan duduk di ayunannya. Ratu Rukmini juga duduk bersamanya sementara semua istrinya yang lain duduk di sofa. Salah satu istri bertanya kepada Sri Krishna tentang mengapa ia berkata kepada Hanuman bahwa ia akan berhutang budi kepadanya. Para penyembah telah dan akan selalu berhutang budi kepada Tuhan. Bagaimana mungkin seorang Tuhan bisa berhutang budi kepada seorang penyembah? Sri Krishna menegaskan bahwa alasannya adalah karena ia telah dan akan selalu berhutang budi kepada Hanuman. Para wanita penasaran. Sri Krishna menceritakan bagaimana Hanuman telah menyelamatkan nyawanya, nyawa Laksmana dan semua 64.000 wanara dalam perang di Treta Yuga.
Pasukan Rahwana semua ketakutan karena serangan kami ketika Rahwana mengirim putranya Indrajit untuk bertarung. Indrajit adalah seorang pejuang yang sangat terampil. Dia menggunakan Brahmastra dan senjata Nagapasa untuk tidak menyadarkan kami semua. Saya sebagai Shriram, Laksmana dan seluruh pasukan sedang menuju kematian. Saat itulah Jembawan memanggil Hanuman untuk meminta bantuan. Jembawan menunjuk kepada Hanuman bahwa semua orang yang terbaring di tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Wibisana menambahkan bahwa semua orang akan mati pada saat sinar matahari pertama bersinar. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Tidak ada yang cukup kuat untuk melakukannya. Jembawan menyuruh Hanuman untuk pergi ke Himalaya untuk membawa ramuan obat herbal untuk semua orang. Wibisana khawatir karena jaraknya sangat jauh, tetapi Jembawan memiliki keyakinan penuh pada kemampuan Hanuman. Jembawan memandu Hanuman tentang apa saja yang harus dia bawa dan di mana dia akan menemukan semuanya. Tumbuhan ini bersinar karena karakteristik khusus mereka. Hanuman langsung terbang ke angkasa. Sementara itu di Alengka, Rahwana yakin tidak ada yang bisa membawa ramuan herbal dari gunung Himalaya sebelum matahari terbit. Itu tidak mungkin. Seluruh pasukan Wanarasena sedang menuju kematian mereka. Malyavaan mengatakan kepadanya bahwa Hanuman telah mengambil tanggung jawab untuk hal yang sama. Hanuman yang sama yang telah membakar Alengka dengan ekornya. Alengka kita menjadi hitam hari ini hanya karena dia. Hanuman sedang terbang dalam perjalanan menuju Himalaya. Rahwana bertanya-tanya mengapa Hanuman tidak terpengaruh oleh Brahmana dan Nagapasa milik Indrajit. Saya juga bahkan bisa terpengaruh olehnya dan begitu juga dengan kondisi Rama. Apakah Wanara itu lebih kuat dariku dan Brahma? Malyavaan mengatakan bahwa Anda harus tahu, Hanuman menyebut dirinya sebagai penyembah Sri Rama. Rahwana dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa namanya hanya Rama, bukan Sri Ram. Rahwana menolak sebutan orang itu. Tidak ada yang boleh membuat kesalahan dengan menganggap saya lebih rendah dari siapapun. Bahkan Dewa Indra takut padaku. Rahwana dapat memindahkan bintang dan planet sesuai keinginan saya kapan saja saya mau. Siapa lagi yang telah mengguncang Kailas selain aku? Adakah orang lain yang telah melakukan meditasi yang begitu sulit dan telah mempersembahkan kepalanya satu persatu pada Mahadewa dan mendapat sebutan penyembah Mahadewa terbesar? Tidak ada yang bisa membunuhku. Saya akan membunuh manusia biasa bernama Rama begitu saja. Saya memiliki anugerah dari Dewa Brahma. Saya seorang yang abadi. Saya juga yang terbaik dalam segala penipuan. Saya bisa mengubah bentuk menjadi apapun dan bahkan menghilang. Rahwana tiba-tiba mulai tertawa. Rahwana berkata bahwa iblis Kalanemi akan melakukan pekerjaanku untuk menghalangi Hanuman. Shri Krishna memberitahu para ratu bahwa Kalanemi sangat ahli dalam hal menipu. Dia bisa pergi ke ketiga dunia karena hal itu. Ia telah memperoleh pengetahuan seperti itu, yang karenanya ia dapat pergi kemana saja sesuai dengan keinginannya. Para pasukan Rahwana hanya dapat mendengar seseorang tertawa, tetapi mereka tidak melihat siapapun. Rahwana menyapanya. Kalanemi muncul di hadapan Rahwana dengan penampilan yang mirip dengannya. Kalanemi mengejek Rahwana dan meniru perkataan Rahwana. Rahwana menjadi besar saat ia marah. Kesepuluh kepalanya yang lain juga dapat terlihat sekarang. Kalanemi kembali ke bentuk aslinya. Kalanemi berkata bahwa tipu daya dan kecurangan adalah karakteristik saya. Rahwana ingin dia melakukan apa saja yang diperlukan untuk membunuh Hanuman. Dia telah menjadi duri dalam kesuksesanku. Kalanemi terkejut setelah mendengar nama Hanuman. Kalanemi berkata mustahil untuk menyenangkan hati Rahwana kali ini, Hanuman sangat hebat. Rahwana mengatakan, jika kamu melakukan pekerjaanku maka aku akan memberimu separuh dari bumi untuk dikuasai. Kalanemi tergoda untuk sementara waktu. Namun segera tersadar dan berkata tidak, jangan Hanuman. Rahwana mengancam untuk membunuhnya segera jika Kalanemi menolak.
Kalanemi setuju untuk melakukan sesuatu untuk memastikan Hanuman tidak kembali sebelum matahari terbit. Rahwana mendorongnya dan Kalanemi terjatuh. Rahwana hanya ingin dia menghabisi Hanuman. Kalanemi mengatakan bahwa saya hanya mengatakan apa yang mungkin terjadi. Rahwana tetap bertahan. Kalanemi akhirnya setuju dan pergi.